Awal film, kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih, bernama Min Sung dan Myung Hwa, yang sedang mengumpulkan bahan makanan yang mereka miliki, untuk menghitung estimasi sampai kapan mereka bisa bertahan dengan itu, sembari menunggu bantuan datang. Sedangkan di luar, orang-orang mulai berdatangan untuk mengungsi sementara waktu. Di suatu malam, seorang ibu mengetuk pintu apartemen Min Sung, meminta tolong agar anaknya yang kedinginan diizinkan masuk. Awalnya Min Sung seperti tidak mau memberinya izin, tapi istrinya berbaik hati dan mengizinkannya untuk masuk. Dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, Myung Hwa juga membagi makanan yang mereka miliki untuk dimakan bersama. Di lain waktu, Min Sung dan istrinya dikagetkan oleh penghuni lain yang terluka oleh pengungsi yang mencoba mereka usir. Saat Myung Hwa mencoba menolongnya, tiba-tiba sebuah kebakaran terjadi di salah satu kamar apartemen tersebut. Para penghuni apartemen pun mulai panik, tapi seorang laki-laki bernama Yang Tak dengan berani mencoba memadamkannya. Setelah kejadian itu, dan kondisi apartemen yang tidak kondusif, para penghuni apartemen pun berkumpul untuk membicarakan masalah penghuni yang terluka oleh pengungsi dari luar. Mereka sepakat memilih Yong Tak sebagai pemimpin mereka karena dinilai punya keberanian dan jiwa pemimpin yang kuat. Dengan diskusi yang panjang dan berbagai argumen, mereka pun memutuskan untuk mengusir para pengungsi tersebut. 결정되었습니다. 맞죠? Di sisi lain, Myung Hwa dengan rasa pedulinya yang tinggi, merasa khawatir akan keselamatan para pengungsi yang tahu akan diusir dari apartemen. Min Sung mengingat kembali peristiwa gempa yang telah terjadi, di mana dia sedang berusaha menyelamatkan seorang perempuan. Keesokan harinya, para penghuni apartemen yang dipimpin oleh Yang Tak mengumpulkan para pengungsi di depan apartemen. Mereka diminta untuk meninggalkan apartemen tersebut. Para pengungsi pun jelas tak terima dengan keputusan Yang Tak. Kericuhan pun terjadi setelah para pengungsi mendorong paksa untuk masuk apartemen. Yang Tak yang sudah terluka pun akhirnya bisa mengusir mereka. Para penghuni apartemen mulai bekerja sama untuk membangun kehidupan yang baru. Mereka mulai membagi tugas masing-masing, dari penjaga keamanan, pembagian logistik, tenaga kesehatan, dan juga cara membuang kotoran mereka sendiri. 아무데나 버리고 싸는 그런 행위는 Berjalannya waktu, dengan stok makanan mereka yang mulai sedikit, Yong Tak dan beberapa anggota yang lain mulai mencari makanan di sisa-sisa runtuhan bangunan. Tempat demi tempat pun sudah mereka datangi satu persatu, sampai akhirnya mereka menemukan satu tempat yang berpenghuni. Saat mereka mulai masuk, Ji Hyuk dari salah satu penghuni tersebut ditodongi senjata. Min Sung yang sebelumnya mengecek area belakang, bisa mengalihkannya dan kesempatan tersebut pun dimanfaatkan oleh Yang Tak. Mereka pun membawa semua makanan tanpa ada yang tersisa satupun. Di tengah perkumpulan mereka dikejutkan dengan kedatangan penghuni baru bernama Hiwon yang tinggal di nomor 101 apartemen tersebut, yang dimana itu bersebelahan dengan kamar Yang Tak. Game A yang memegang semua data penghuni pun membenarkannya. Scene berganti ke Yang Tak sebelum terjadinya gempa. Secara mengejutkan Yang Tak yang selama ini dihormati oleh para penghuni, ternyata ia seorang supir taksi bernama Mo Sebom. Lantas di mana Yang Tak yang asli? Hari itu Sebom menemui Yang Tak yang asli di apartemen Hwanggo. Dia datang untuk menagih sejumlah uang. Yang Tak dianggap sudah bersekongkol dengan penipu sehingga membuat Sebom kehilangan semua uangnya. Yang Tak pun menyangkal semua tuduhan itu, karena dia juga tidak mendapatkan uang sepeser pun.
Sebum yang marah, meminta unit apartemen yang tak sebagai ganti rugi, dan perkelahian pun terjadi. Sebum menghabisi nyawa yang tak di depan ibunya sendiri yang sedang sakit dan tak bisa apa-apa. Sampai saat ini, tak ada satupun yang mengetahui identitas asli Sebum, tapi kedatangan Hiwon membuatnya sedikit cemas. Dia takut Hiwon mengenal Yongta yang asli. Sebum pun menemui Hiwon di kamar unitnya. Keesokan harinya, para penghuni dikejutkan dengan sosok mayat laki-laki yang dibunuh oleh para pengungsi yang mereka usir, sebagai bukti balas dendam karena mereka sudah mengusir para pengungsi dari apartemen Hwanggo. Keamanan apartemen pun mulai ditingkatkan, mereka mulai memeriksa kamar satu persatu. Do-gyun yang sebelumnya sudah menyelamatkan seorang ibu dan anak, harus diusir dari apartemen, karena dianggap sudah berkhianat. Myung-hwa yang membantunya pun harus diusir, sampai Min-sung berlutut di hadapan Yang Ta agar tidak mengusir istrinya, karena Min-sung bagian penting yang telah membantu Yang Ta, akhirnya memaafkannya. Yang Ta pun mengusir semua pengkhianat apartemen karena dianggap membebani. Tak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan seorang penghuni yang nekat bunuh diri, karena merasa tak lagi nyaman dengan keadaan hidup di apartemen. Disusul dengan sebuah ledakan di lain tempat, setelah mereka mengeceknya, ternyata sebuah pipa air. Alhasil mereka bersorak gembira karena bisa mendapatkan air bersih. Sedangkan Myung-hwa yang sejak awal merasa ragu dengan Yang Ta, mencoba memastikan kebenarannya pada Hiwon yang sempat bertemu dengan Yang Ta yang asli. Mereka pun mencoba mencari kebenarannya di kamar unit Yang Ta. Yang Ta yang sedang mencari persediaan makanan, dimanfaatkan Myung-hwa untuk menggeledah kamar Yang Ta. Myung-hwa tak menemukan apapun tentang Yang Ta, sampai akhirnya ia mencoba berbicara pada ibu Yang Ta. Di sisi lain Min-sung yang berhasil mendapatkan makanan, tiba-tiba diserang oleh pengungsi yang tempo hari mereka usir. Dari kejadian itu Ji-hyuk harus kehilangan nyawanya karena terkena tembakan. Mereka yang pulang dengan membawa beberapa anggota yang terluka, dan Ji-hyuk yang tewas. Seketika suasana menjadi tegang. Tepat setelah itu, Myung-hwa membongkar identitas asli Mo Soe-bom, yang mana Yang Ta yang asli telah dibunuh, dan mayatnya dia masukkan ke dalam mesin cuci. Semua penghuni yang shock, tak menyangka pemimpin mereka ternyata seorang pembunuh. Min-sung mencoba memastikan kebenarannya, dan sesuai aturan yang berlaku, siapapun yang bukan penghuni asli harus meninggalkan apartemen. Mo Soe-bom yang sangat marah, mengejar Hiwon karena dialah penyebab terbongkarnya identitas aslinya. Dia pun melempar Hiwon ke tempat pembuangan kotoran mereka. Di tengah suasana yang kacau, tiba-tiba, para pengungsi yang tempo hari mereka usir, datang menyerang mereka. Kericuhan pun kembali terjadi, sampai Mo Soe-bom harus mati karena kejadian itu. Sedangkan Myung-hwa dan Min-sung yang berhasil kabur dari apartemen, memilih istirahat di sisa-sisa reruntuhan bangunan, sampai Myung-hwa harus kehilangan orang yang dia cintai. Sedangkan Myung-hwa ditemukan oleh orang yang juga sedang mencari bahan makanan. Myung-hwa pun ikut dengan mereka untuk melanjutkan hidupnya, meski tanpa sosok Min-sung. Film pun berakhir.